Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai tentang pelajaran transformasi geometri dimensi 2, pada pagi hari ini terlebih dahulu kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai. Ya, anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, dalam membahas tentang transformasi ini akan memulai dari ilustrasi kita pada masa-masa SLTP. Dalam pelajaran matematika STP telah dipelajari beberapa jenis transformasi, diantaranya adalah penggeseran atau translasi, pencerminan atau refleksi, perputaran atau rotasi, dan perkalian adalah dilatasi. Dalam pembahasan transformasi geometri kali ini, di batas transformasi geometri yang dinyatakan dalam bentuk matriks. 1. Translasi atau penggeseran. Penggeseran atau translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Jarak dan arah tertentu dapat diwakili oleh ruas garis berarah atau suatu pasangan bilangan A dan B dalam suatu matriks yang dimaksudkan tadi. Jika translasi T sama dengan A dan B, menentukan titik P X, Y ke titik P bayangan X pangkat 1, Y pangkat 1. Itu bayangannya. Maka berlaku hubungan X pangkat 1 sama dengan X plus A dan Y pangkat 1 sama dengan Y plus B. Itu kedua-duanya merupakan bayangan dari X, itu X pangkat 1. Bayangan dari Y yaitu Y pangkat 1. Mari kita perhatikan gambar diagram Cartesius di bawah ini, yaitu menunjukkan yaitu titik A sama dengan X, Y dan bayangan A pangkat 1 X plus A di koma Y pangkat Y tambah B. Nah, sebagaimana garisnya sumbu Y, yaitu untuk titik pertama X dan titik yang duanya adalah X tambah A. Sedangkan pada sumbu Y-nya, yaitu titik pertamanya itu Y, titik yang kedua adalah Y tambah B. Sehingga diperoleh hubungan garis A sampai dengan bayangan A, yaitu A titik X, Y dan bayangan A pangkat 1 X plus A, Y plus B. Nah, itulah diperoleh dari titik A ke bayangan akan menghasilkan A tambah X tambah A, Y tambah B. Hubungan dapat ditulis dalam bentuk titik P X, Y ditransformasikan A dan B
akan menghasilkan bayangannya P pangkat 1, yaitu X tambah A, Y tambah B. Anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan contoh 22. Tentukanlah hasil translasi dari titik A negatif 1,4 dan titik B negatif 5,1 jika ditranslasikan oleh T sama dengan 3 dan negatif 2. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Rumusnya tadi adalah ditransformasikan T A sampai B akan menghasilkan bayangan A pangkat 1 X tambah A, Y tambah B. Itu rumusnya. Nah sekarang titik A tadi itu negatif 1,4. Berarti T-nya tadi sama dengan 3, negatif 3 dan negatif 2. Berarti negatif 1 ditambah 3. Itu bayangannya. 4 negatif 2. Itu bayang. Sehingga diperoleh bayangannya adalah negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2. 4 kurang 2 sama dengan 2. Sehingga bayangan titik A tadi adalah A pangkat 1 sama dengan 2,2. Sehingga diperoleh titik A negatif 1,4 diperoleh bayangannya A pangkat 1 sama dengan 2,2. Kita lanjut, yaitu pada titik B. Titik B tadi sama dengan negatif 5,1. Kita perhatikan masih berlaku juga rumusnya yang rumus titik A tadi. Tinggal turunkan saja. X-nya sama dengan negatif 5, Y sama dengan 1 untuk yang B. Nah sehingga diperoleh bayangan B-nya adalah dapat diperoleh. Nah kita lanjutkan, transformnya masihnya sama, tetap 3 dan negatif 2. Kita lanjutkan, X diganti dengan negatif 5, Y diganti dengan 1. Berarti titik B sama dengan negatif 5,1. Ditransformasikan pada translasinya tadi 3 dan negatif 2. Sehingga bayangan B-nya itu B pangkat 1 sama dengan negatif 5 tambah 3, 1 ditambah kali negatif 2 sama dengan negatif 2 juga. Sehingga bayangannya adalah negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Sehingga diperoleh titik B negatif 5,1. Diperoleh bayangannya yaitu B pangkat 1 sama dengan negatif 2, negatif 1. Kita lanjut kepada contoh 23. Translasi T sama dengan A dan B. Menentukan titik P negatif 1,3 ke titik P pangkat 1, yaitu bayangannya P pangkat 1 itu 4, negatif 2. Lanjut. Pada contoh di atas tadi, yaitu contoh yang ke-23, tentukanlah A dan B dan tentukanlah hasil translasi titik-titik K negatif 2,3 dan titik L 0, negatif 5 akibat dari translasi di atas. Yaitu makanya kita cari dulu translasinya itu T, A dan B tadi. Kita cari dulu A dan B nya dengan melalui titik P tadi. Nah titik P nya ada, bayangan P nya juga ada. Nah tinggal masukkan saja. Nah sekarang kita akan mencari penyelesaian untuk mencari batas
A dan B-nya. A-nya berapa, B-nya berapa, menggunakan persamaan linear satu variabel lagi itu nanti. Maka diperoleh P sudah diketahui negatif 1,3 dan bayangan P-nya sudah kita ketahui yaitu 4, negatif 2. Maka kita masukkan rumus tadi itu yaitu P sama dengan titik P sama dengan X, Y ditransformasikan pada T A dan B, maka hasilnya bayangan P pangkat 1 dan negatif 1 tambah A, 3 tambah B sama dengan P pangkat 1 4, negatif 2. Nah sekarang hubungannya P tadi itu hubungannya dengan 4 untuk yang X, Y nya itu hubungannya dengan negatif 2 itu. Nah sehingga diperoleh kita keluar P pangkat 1 sama dengan negatif 1 tambah A, 3 tambah B. Nah negatif 1 tambah A itu X nya, 3 tambah B itu Y nya. Nah berarti X nya itu 4, Y nya negatif 2. Berarti kita cari dulu yang di X. Negatif 1 tambah A sama dengan 4. Berarti 4 sama dengan negatif 1 pindah ruas ke ruas kanan menjadi positif. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Berarti A sama dengan 5. 1 dan dapat sudah. Jadi TA tadi itu A nya sudah 5 itu. Sekarang kita cari pada Y nya lagi. 3 tambah B sama dengan negatif 2. Dari mana negatif 2 itu? Yaitu pada bayangan P tadi. Nah 4, negatif 2 tadi. X nya 4. Berarti Y nya negatif 2 tadi. Berarti 3 tambah B sama dengan negatif 2. 3 itu negatif. 3 itu positif, kalau pindah ruas ke ruas kanan menjadi negatif 3. Berarti B sama dengan negatif 2 ditambah negatif 3. Berarti B sama dengan negatif 5. Nah T A dan B itu peroleh A nya 5, B nya negatif 5 sudah. Sehingga pertanyaan berikutnya dapat kita lanjutkan, yaitu pada titik K dan pada titik L. Karena transformasi sudah ditemukan, A nya 5, B nya negatif 5. Kita lanjut pada titik K lagi. Tentukanlah hasil translasi titik K negatif 2,3 dan titik L 0, negatif 5. Kita cari dulu satu persatu. Titik K dulu. K titik K negatif 2,3 ditranslasikan T sama dengan 5, negatif 5 dan negatif 5. Karena A tadi kan 5, B nya negatif 5. Sehingga titik T A dan B berarti 5, negatif 5. Kemudian bayangan dari K adalah negatif 2 ditambah 5, 3 dikurangi 5, sehingga diperoleh bayangan K nya adalah negatif 2 ditambah 5 sama dengan positif 3. 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2. Sehingga diperoleh titik K negatif 2,3 ditransformasikan pada T 5 dan negatif 5, sehingga diperoleh bayangannya K pangkat 1 sama dengan 3, negatif 2. Lanjut titik L. Titik L 0, negatif 5 ditransformasikan T 5 dan negatif 5, sehingga bayangan L atau L pangkat 1 sama dengan 0 tambah 5, negatif 5 kurang 5.
sehingga diperoleh bayangan L pangkat 1 sama dengan 5, negatif 10. Maka titik L 0, negatif 5 ditransformasikan 5 dan negatif 5 adalah bayangan L pangkat 1 sama dengan 5, negatif 10. Demikianlah perjumpaan pada pagi hari ini. Untuk menutupi perjumpaan kita ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya anak-anakku sekalian, demikianlah perjumpaan pada pagi hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi bagi anak-anakku sekalian dimanapun berada.